Selamat bertemu kembali teman-teman, saudara-saudari di dalam Tuhan. Puji kepada Tuhan untuk hari yang baru ya, kita diberikan kehidupan di hari yang baru, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Serahkanlah hal ini kepada Tuhan. Dan jangan lupa Anda mulai hidup Anda dengan pengucapan syukur. Anda sadari Anda ada, Anda bisa beraktivitas, Anda bisa melakukan apa yang Anda bisa lakukan karena Tuhan memberi kesempatan. Sehingga biarlah itu semua juga Anda isi untuk memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, pembacaan Alkitab tanggal 2 Januari dari Perjanjian Baru terambil dari Matius pasal kedua ayat 13 sampai dengan pasal ketiga ayat ke-6 ya. Demikian bunyinya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Mesir, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Demikianlah saudara pembacaan Alkitab untuk hari ini dari tanggal 2 Januari. Ketika Anda sekilas membaca apa yang ada di benak Anda, saudara, ya. Di sini tadi kita membaca setidak-tidaknya Allah bekerja melalui mimpi terhadap
Yusuf. Ada orang-orang yang obses dengan mimpi, ya. Selalu mencari mimpi, ya, dan selalu memberitakan jikalau Allah bermimpi terhadap orang tersebut. Tetapi kalau Anda perhatikan, saudara, Allah dalam mimpinya kepada Yusuf untuk apa? Ya, untuk membawa dia bersama bayi Yesus ke pengasingan, ya, ke pengasingan, karena hendak dicari oleh raja yang mau membunuh bayi itu. Kemudian dilanjutkan dengan mimpi kedua dan mimpi ketiga, itu semua untuk membawa kepada rencana Allah, kepada nubuatan Allah, ya. Kalau Anda obses dengan mimpi, apa yang Anda harapkan dari mimpi yang Allah berikan kepada Anda, ya? Kalau Anda perhatikan Alkitab, saudara, Allah memang berbicara kepada manusia, ada yang melalui mimpi, tetapi tidak semuanya melalui mimpi. Dan apakah saya juga merasakan Allah pernah berbicara saya melalui mimpi? Saya sendiri kurang jelas. Tetapi yang jelas, saudara, Allah senantiasa bisa berbicara kepada saya dan Anda setiap kali kita membaca Alkitab. Karena disitulah Allah sudah memberikan firman-Nya yang menjadi pengajaran, yang menjadi petunjuk, yang menjadi kekuatan. Dan Allah bisa berbicara dengan cara yang khusus, di masa-masa yang khusus, melalui mimpi. Tetapi kalau Anda perhatikan di Alkitab, itu tidak kita harapkan, itu tidak Anda harapkan, tetapi itu yang diberikan Allah sesuai untuk, ya, kehendak Allah untuk membawa manusia tersebut kepada rencana yang Allah sudah sediakan. Saudara, dari sinilah kita boleh belajar, dari sinilah kita boleh diajar. Tuhan saat ini juga mau berbicara kepada Anda, kepada saya, ketika kita mau membaca firman-Nya, ya. Jangan menunggu mimpi, ya. Belum tentu seumur hidup Anda akan diberi mimpi oleh Allah, ya. Jangan-jangan kalau Anda diberi mimpi oleh Allah hanya mengatakan waktumu tinggal 1 hari. Lah, mau apa saudara, ya? Tetapi kembalilah, nikmatilah Tuhan, nikmatilah firman-Nya, ya, agar Anda bersedia merindukan apa yang Tuhan juga sudah sediakan bagi kita masing-masing, saudara. Kita tinggal meluruskan diri kita, ya, ke dalam jalan Tuhan. Salah satunya ialah untuk kita mau diajar, diluruskan, ya, dibentuk oleh firman Tuhan. Dan kalau kembali, saudara, kalau Anda perhatikan dari pembacaan tersebut, apa yang Anda dapatkan selain mimpi, Alkitab juga mengajarkan agar kita taat kepada pemerintah. Tetapi ketaatan kepada pemerintah, kalau pemerintah itu memiliki maksud jahat, itu yang tidak kita taati. Kita lebih takut mentaati Tuhan. Maksud Herodes adalah maksud yang jahat, ya. Sehingga Yusuf pun akhirnya apa, saudara? Meninggalkan daerah di mana dia dalam ancaman bahaya. Orang Majus pun tidak kembali untuk melaporkan apa yang dia dapatkan kepada Raja Herodes. Setelah Raja Herodes gagal dengan rencananya, apa? Dia marah, dia menteror, dia membunuh. Itulah pekerjaan daripada si iblis, si setan, saudara, ya. Tetapi janganlah takut, ya. Kalau Allah Immanuel itu bersama dengan saya dan Anda, Tuhan akan menyertai kita. Terkadang kita akan dibawa ke dalam jalan yang berliku, tetapi kalau kita mentaati, ya, kita tidak mengambil caranya sendiri, kita tidak merasa bijak dengan caranya sendiri, Tuhan akan menuntun Anda dan saya keluar dari segala tantangan
kehidupan, dan pada akhirnya kembali saudara, hidup kita kembali di dalam rencana, rancangan, dan jalan Tuhan, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Pekerjaan setan adalah apa saudara kalau Anda baca dari Yohanes pasal ke-10 ayat ke-10 ya, sejenak aja. Yohanes pasal ke-10 ayat ke-10 bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yesus kita sudah dibuatnya penuh sehingga kembali. Di dalam Yesus saudara, ketika kita memberikan diri kita di dalam jalan Tuhan, apa yang Tuhan sudah sediakan itu akan datang kepada saya dan kepada saudara, dan kita akan dibuat penuh ya, kita akan hidup berkelimpahan, belum tentu di dalam hal materi, tetapi yang pasti di dalam hal yang rohani ya. Ketika kita berkelimpahan di dalam rohani, kalau kita diberkati secara materi, kita akan lebih bijaksana dan tahu menggunakan berkat materi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan daging kita, bukan untuk kemuliaan emosi kita, saudara. Ya. Tuhan memberkati, nikmatilah hari ini saudara, hari Minggu, nikmatilah Kristus. Yang belum beribadah, silahkan Anda beribadah bersama saudara seiman yang lain. Tuhan memberkati.